Halo semuanya, kali ini kita akan membahas strategi perkembangan bakat individu. Bakat merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan ini dapat digunakan untuk belajar dalam jangka waktu yang cukup pendek. Bila dibandingkan dengan orang lain, hasilnya akan jauh lebih baik. Bakat tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berupa potensi dasar yang kebanyakan orang memilikinya. Sedangkan bakat khusus merupakan kemampuan seseorang berupa potensi di mana tidak semua orang memilikinya. Bakat ini ada sejak lahir dan terbawa sampai dewasa. Ketika bakat dijadikan dengan minat, akan menjadi kemampuan yang luar biasa. Berkembangnya atau tidak bakat yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari diri individu maupun berasal dari luar individu tersebut. Faktor yang berasal dari diri individu yang pertama antara lain interest atau minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Seseorang yang berminat terhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. Yang kedua, motif berprestasi. Motif ingin berprestasi merupakan dorongan untuk memiliki prestasi yang tinggi. Motif ini juga yang mendorong seseorang untuk berusaha seoptimal mungkin untuk meraihnya. Yang ketiga, value, yaitu nilai yang dimiliki seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Jika dia memberi arti negatif terhadap bakat tersebut, kurang menghargainya tentu akan menjadi penghalang untuk mengaktualisasikannya. Yang keempat, keberanian mengambil resiko. Untuk mengembangkan bakat, ada resiko-resiko yang akan dihadapi, umpamanya resiko terhadap waktu latihan, ekonomi, tantangan dari orang lain, dan hal lainnya. Yang kelima, keuletan. Kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada suatu prestasi yang dicapai tanpa ada tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap pengembangan bakatnya. Selanjutnya yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama, sarana dan prasarana. Pengembangan bakat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi bakat yang dimiliki individu. Misalnya untuk mengembangkan bakat melukis memerlukan kanvas, cat, kuas, dan untuk olahraga memerlukan lapangan bermain. Yang kedua, kesempatan atau waktu untuk mengembangkan diri. Berpengalaman dan latihan memerlukan waktu. Jika seseorang sibuk dalam kegiatan yang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakat, tentu aktualisasi bakat tersebut tidak akan terpenuhi. Yang ketiga, dukungan dan dorongan dari keluarga. Individu yang memiliki keluarga yang mengerti tentang bakat anaknya, tentu akan mendorong anaknya untuk mencapainya. Berbeda dengan keluarga yang tidak paham bahkan mencela bakat anaknya. Hal ini akan membuat anak tidak bersemangat untuk mengembangkannya. Yang keempat, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi misalnya, kebudayaan tertentu membentuk perilaku tertentu. Misalnya di Iran, dilarang seni musik tari, terutama sekali kepada wanita. Kebijakan lingkungan yang seperti itu tentu akan mempersulit pengembangan bakat seseorang. Untuk mengetahui apakah seseorang memiliki bakat tertentu, dapat dilihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, anak memiliki ketertarikan yang kuat pada suatu bidang atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mencoba melakukan aktivitas tersebut. Yang ketiga, apabila berada dalam kegiatan tersebut, mereka merasa menikmatinya dan cepat menguasai keterampilan tersebut dibandingkan dengan temannya yang lain. Yang keempat, jika individu melakukan kegiatan tersebut, diperoleh hasil kualitas yang memuaskan dari penampilannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengembangan bakat. Untuk mengembangkan bakat, diperlukan strategi yang tepat untuk pendidik, baik dalam hal yang bersifat material maupun non-material. Untuk mengembangkan bakat, ada sejumlah hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, antara lain yang pertama, membangun kepercayaan diri bahwa anak memiliki potensi yang dapat dikembangkan jika dia mau berusaha seoptimal mungkin. Yang kedua, berikan penghargaan atau pujian atas usaha yang dilakukan anak, sekecil apapun usaha anak tersebut. Yang ketiga, sediakan fasilitas yang memadai
sehingga anak dapat menggunakannya untuk berlatih. Yang keempat, usahakan untuk memperhatikan keahlian individu seperti perbedaan kemampuan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu. Yang kelima, usahakan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, rasa aman, menunjukkan bahwa ada orang peduli terhadap mereka, mengatur pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga individu memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta mengarahkan pengalaman belajar ke arah keberhasilan, sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri. Selanjutnya, hal yang perlu dilakukan seorang pendidik untuk mengembangkan bakat mereka. 6. Kembangkan gagasan sebanyak-banyaknya. Jika kita senantiasa membatasi dengan satu gagasan, satu jawaban, satu cara, dan satu kehidupan yang kita jalani, kita tidak akan pernah memperoleh hal-hal terbaik yang dapat kita berikan oleh kehidupan ini kepada kita. Latihlah pikiran Anda untuk senantiasa mencari banyak solusi atau alternatif. Kembangkan kreativitas dan inovasi Anda senantiasa. 7. Gunakan imajinasi. Imajinasi kita tidak dibatasi oleh batasan dunia nyata kita. Imajinasi kita tidak mengenal batas dan apapun yang ditangkap oleh pikiran kita dan kita yakini akan dapat mewujud menjadi realitas. Imajinasi kreatif kita membantu kita untuk mengeksplorasi pilihan kita atau opsi yang berbeda dan melihat skenario dan peluang hasilnya. 8. Luangkan waktu khusus setiap hari untuk mengembangkan bakat Anda. Sebagai contoh, jika menulis adalah bakat Anda, luangkan setengah jam sebelum bekerja setiap pagi untuk menulis. Jika bakat Anda adalah bola basket, maka keluarkanlah dan latihanlah di lapangan. 9. Jadilah penjelajah pikiran. Salah satu ciri orang kreatif adalah selalu terbuka dengan gagasan atau kemungkinan baru. Namun terbuka dengan hal atau gagasan baru berbeda dengan proses secara aktif mencari dan mengembangkan gagasan. Kreativitas berarti kita secara aktif mencari dan mengembangkan gagasan secara terus-menerus. 10. Anda bisa menggunakan bakat Anda untuk melakukan kebaikan. Ini akan membuat Anda merasa lebih terpenuhi ketika Anda menggunakan bakat Anda untuk orang lain daripada fokus pada apa yang bisa bakat Anda hasilkan untuk diri sendiri.